Gua ini disebut Goa Jepang karena dulunya pernah digunakan menjadi tempat persembunyian dan perlindungan tentara Angkatan Darat Kekaisaran Jepang ke-16 semasa Perang Dunia Kedua. Pulau Biak menjadi medan pertempuran Perang Dunia Kedua antara tentara Kekaisaran Jepang melawan pasukan sekutu. Di Goa Jepang, kata "lada" dilarang diucapkan karena ada mitos bahwa kata tersebut dianggap tidak sopan dan dapat mengundang kemarahan makhluk halus yang mendiami gua tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan mistis bagi pengunjung seperti melihat penampakan atau kerasukan. Pantangan ini juga berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur atau tokoh masyarakat setempat bernama Eyang Lada Wisesa, yang namanya disakralkan dan tidak boleh disebutkan sembarangan. Alasan pantangan kata "lada", ketidaksopanan terhadap penunggu gua. Mengucapkan kata "lada" dianggap sebagai tindakan menantang atau tidak sopan kepada sosok penunggu gua, sehingga dapat memancing makhluk gaib untuk menampakkan diri atau mengganggu pengunjung. Penghormatan terhadap tokoh leluhur. Konon, kata "lada" merujuk pada nama Eyang Lada Wisesa, seorang tokoh masyarakat yang sangat dihormati dan namanya disakralkan oleh warga setempat. Memicu gangguan mistik. Melanggar larangan ini dipercaya dapat menyebabkan kejadian tidak menyenangkan, mulai dari melihat hal mistis, mendengar suara-suara aneh, hingga mengalami kesurupan atau kerasukan. Saran untuk pengunjung. Sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat dan misteri tempat tersebut, pengunjung disarankan untuk menghormati pantangan ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketentraman pengunjung lain dan menghargai sejarah serta kepercayaan masyarakat lokal di sekitar Goa Jepang. Menyusuri lorong goa di tengah kebun teh tersebut menghadirkan sensasi tersendiri. Selain lorongnya yang panjang dan lembab, di dalamnya terdapat ruangan yang memiliki fungsi khusus saat masih ditempati tentara Jepang. Selain itu, suasana sekitar goa yang dikelilingi oleh hutan pinus menambah kesan misterius dan menarik. Di tiap ruangan itu, terdapat replika-replika yang menceritakan kekejaman tentara Jepang pada masa lalu. Di gua ini banyak sekali ruang khusus, seperti ruang tahanan, kamar komandan, ruang pengadilan, ruang pembantaian, dan gudang senjata. Salah satunya adalah ruang pembantaian ini. Antara ruang mengerikan lainnya. Ruang pembantaian ini dulunya untuk mengeksekusi jika ada warga Indonesia yang membangkang. Saat itu mereka akan disiksa dan dibantai di sini oleh tentara Jepang. Ini dibuat oleh tentara Jepang saat Kekaisaran Jepang berhasil mengambil kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda di masa Perang Dunia Pertama pada 1942 lalu. Saat itu tentara Jepang membuat lorong-lorong yang melibatkan para romusha sebagai tempat perlindungan senjata dan makanan hingga 1945. Pembuatan goa ini konon membutuhkan waktu 2 tahun. Awalnya, tempat ini hanya digunakan sebagai tempat persembunyian, tetapi belakangan diketahui ada sebuah rencana besar, yaitu jika Jepang menang dalam Perang Dunia Kedua, maka salah satu lokasi goa Jepang tersebut akan dijadikan ruang pembantaian massal untuk kaum pria warga desa Pandansari. Jika semua pria sudah dibantai hingga meninggal, para kaum wanitanya akan diperistri paksa oleh para tentara-tentara Jepang saat itu.
Tapi beruntungnya, sebelum niat keji tersebut terwujud, tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua pada 1945 sehingga memupuskan niat tersebut. Sesudah Jepang kalah perang, lorong-lorong tersebut tidak pernah digunakan hingga 1980-an.